Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026. Hari ini bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-81. Maka mengawali renungan pagi ini, saya mengucapkan Dirgahayu bangsa dan negaraku yang ke-81. Semoga engkau semakin bertumbuh dan berkembang menjadi negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga seluruh rakyat yang mendiami pulau-pulaumu dari Sabang sampai Merauke sungguh merasakan kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia yang telah Engkau izinkan kami nikmati. Kami mengenang perjuangan para pahlawan yang telah memberikan pengorbanan demi kehidupan bangsa kami yang lebih baik. Melalui sabdamu pada hari ini, ajarlah kami memahami arti kemerdekaan sejati. Semoga kami tidak hanya menjadi orang yang menikmati kebebasan, tetapi juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mencintai bangsa dan setia kepada kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
sebuah hari yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan, pengorbanan air mata, bahkan nyawa para pahlawan yang mencintai tanah airnya. Namun setelah 81 tahun perjalanan bangsa kita ini, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kemerdekaan hanya berarti bebas dari penjajahan? Atau apakah kemerdekaan hanya berarti merdeka dalam arti politik? Atau lebih dalam lagi, apakah kita sungguh menjadi bangsa yang merdeka dalam sikap hati dan kehidupan kita? Sebab seseorang dapat hidup dalam negara yang merdeka, tetapi hatinya masih dijajah oleh keserakahan, kebencian, korupsi, egoisme, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang hubungan antara tanggung jawab kepada negara dan tanggung jawab kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Farisi dan para pengikut Herodes datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan jebakan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab ya, mereka dapat menuduhnya tidak berpihak kepada orang Yahudi yang merasa tertindas oleh penjajah Romawi. Jika Yesus menjawab tidak, mereka dapat menuduhnya melawan pemerintah. Namun Yesus melihat maksud tersembunyi mereka dan berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan." Jawaban Yesus mengajarkan keseimbangan yang penting. Sebagai manusia beriman, kita memiliki tanggung jawab kepada Allah. Tetapi sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab kepada bangsa dan masyarakat. Iman kepada Allah tidak membuat seseorang menjadi tidak peduli terhadap kehidupan dunia. Justru iman yang benar mendorong seseorang untuk membangun dunia yang lebih baik. Seorang Katolik dipanggil bukan hanya menjadi umat yang rajin berdoa, tetapi juga menjadi warga negara yang baik. Cinta kepada Tuhan harus terlihat dalam cara kita mencintai sesama dan membangun bangsa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kemerdekaan sejati bukan hanya kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk memilih yang baik dan benar. Bangsa yang merdeka membutuhkan manusia yang memiliki hati yang merdeka. Kita belum sungguh merdeka jika masih diperbudak oleh kebencian terhadap perbedaan. Kita belum sungguh merdeka jika masih mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Kita belum sungguh merdeka jika masih diam melihat ketidakadilan. Kita belum sungguh merdeka jika hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Yesus mengajarkan bahwa apa yang kita berikan kepada Allah bukan hanya doa dan ibadah, tetapi juga kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kita juga mengenang para pahlawan bangsa. Banyak dari mereka tidak mencari nama besar. Mereka memberikan hidup karena percaya bahwa bangsa ini memiliki masa depan. Semangat pengorbanan itulah yang perlu kita hidupkan kembali dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari kemerdekaan hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah saya berikan bagi bangsa dan negara ini? Mungkin kita bukan pejuang yang mengangkat senjata seperti para pahlawan dahulu.
tetapi kita semua memiliki bentuk perjuangan masing-masing. Seorang guru berjuang dengan mendidik generasi bangsa. Seorang tenaga kesehatan berjuang dengan melayani kehidupan. Seorang pekerja berjuang dengan bekerja jujur dan bertanggung jawab. Seorang tua berjuang dengan membentuk keluarga yang baik. Seorang umat beriman berjuang dengan menghadirkan kasih dan perdamaian. Maka mari kita menjadi warga negara yang membawa nilai Injil dalam kehidupan bersama. Jadilah orang yang membayar kewajiban dengan jujur. Jadilah pribadi yang menghormati perbedaan. Jadilah orang yang menjaga perhatian. Indonesia membutuhkan bukan hanya orang-orang yang mencintai tanah air dengan kata-kata, tetapi terutama dengan tindakan nyata. Kemerdekaan adalah anugerah, tetapi mempertahankan nilai kemerdekaan adalah tanggung jawab kita bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan bahwa kita memiliki kewajiban kepada Allah dan kepada sesama. Sebagai orang Indonesia, kita dipanggil untuk mencintai bangsa ini. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah di tengah bangsa ini. Maka mari kita jadikan kemerdekaan bukan hanya sebagai perayaan tahunan, tetapi sebagai panggilan hidup. Mari kita terus membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan penuh kasih. Semoga melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat bahwa iman kepada Kristus tidak menjauhkan kita dari bangsa, tetapi justru membuat kita semakin mencintai dan melayani bangsa. Dirgahayu bangsa dan negaraku, Republik Indonesia. Merdeka dalam kasih, merdeka dalam kebenaran, merdeka bersama Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas bangsa Indonesia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas perjuangan para pahlawan yang telah membuka jalan bagi kemerdekaan bangsa ini. Bimbingilah para pemimpin bangsa agar selalu mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Jadikanlah kami umat-Mu yang mampu menjadi warga negara yang baik, membawa damai, dan bekerja bagi kebaikan bersama. Semoga Indonesia semakin menjadi bangsa yang bersatu, adil, dan penuh kasih dalam penyertaan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.